Ini adalah sebuah kisah perjalanan seorang petani yang memberikan nafkah halal kepada keluarganya. Sahabat semua, cerita ini saya dapatkan dari banyak orang dan saya rangkumkan menjadi beberapa kalimat yang sangat penting untuk dijadikan panduan kehidupan di masa yang akan datang. Semoga kalangan muda yang mendengarkan dan juga menonton video ini bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Sahabat semua, di berbagai perkampungan, terutama di Indonesia atau Nusantara ini, kita lihat banyak sekali petani, sahabat semua. Saya sering menemui petani yang hidupnya luar biasa sederhana, namun moralnya begitu tinggi, sahabatnya. Saat menjalani proses di pertanian yang ia lakukan setiap hari, intinya adalah memperbesar peluang kebermanfaatan. Nah, ini mungkin yang menjadikan para petani hidupnya berkah. Jadi dia menyusun, meramu, merencanakan semua yang dilakukan di ladang atau di sawahnya itu dengan tujuan kebermanfaatan. Mungkin inilah yang membuat para petani hidupnya berkah. Karena memang tujuan awalnya itu untuk beribadah, memberi nafkah untuk keluarga, dan saat menjalani proses bertani, ia tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Tuhannya. Maka saat menjalani semua prosesnya, pertama, ia niatkan untuk beribadah. Kedua, ia selalu menanamkan rasa cinta terhadap apapun yang dilakukannya. Yang ketiga, ia tidak pernah merusak apapun yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia berupaya untuk mengembangkannya, menjaganya, dan melestarikannya. Bila dilihat dari segi finansial atau hasil secara uang, beragam pastinya, karena di situ ada petani kecil, petani menengah, ada juga yang petani yang kaya raya, Sejauh dia itu tidak merusak buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menerima keberkahan yang berlimpah ruah. Namun bila sejak awal di hatinya ada keserakahan, kerakusan, apapun yang dilakukannya akan mengundang bala bencana. Kita lihat di dalam Al-Quran, surah Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memperingatkan, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Jadi dulu ada orang-orang yang begitu bangga dengan kebunnya yang luas, dengan tanamannya yang subur, hijau royo-royo, juga hasilnya yang luar biasa banyak, sehingga mereka lupa bahwa yang menjadikan kebunnya itu subur itu hasilnya berlimpah siapa? Bukan karena hasil olah pikirnya atau karena tangannya, bukan karena kecerdasan mengolah pertaniannya, bukan karena kepintaran mengelola kebunnya, tapi semuanya juga atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ia lupa, sehingga di situ disebutkan wala yastasnun. Mereka itu tidak pernah mau memuji Tuhannya atas nikmat yang ia dapatkan di kebunnya. Dia tidak mau mengakui bahwa semua adalah berdasarkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang terjadi fa'asbahat kasarim, orang yang telah kufur nikmat itu dijadikan kebunnya itu sebagai kebun yang mengundang bencana. Tidak lama kemudian fa'asbahat kasarim, kebunnya itu seperti tempat yang dihantam meteor, hancur, menghitam, lebur. Seharusnya bagaimana? Seharusnya bagaimana? Pertama, bertani adalah bersyukur. Bersyukur, harus ada rasa syukur di situ.
Kenapa tidak? Ya, hal-hal kecil seperti kita menanam kacang tanah itu dari satu biji dan kulitnya dilepas. Tapi Allah Subhanahu wa taala setelah 3 bulan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari satu butir biji kacang itu menjadi 100 butir kacang. Sekaligus ada pembungkusnya. Ketika ditanam tidak pakai bungkus. Ya, tidak ada cangkangnya. Tapi setelah panen Allah Subhanahu wa taala mengembalikan 100, ya, bahkan lebih banyak. Dan semuanya dibungkus kulit kacangnya. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat semua, maka dengan demikian untuk melestarikan alam, bertani melestarikan alam, maka berikanlah makanan tanaman-tanaman kita dengan makanan yang penuh nutrisi. Jangan overdosis. Berikan lingkungan yang sehat, sehatkan tanahnya, sehatkan nutrisinya, lengkapi nutrisinya agar seimbang, agar baik di masa yang akan datang. Sahabat semua yang berbahagia, marilah kita berkaca kepada petani-petani yang sudah tertanam dalam hatinya ingin melestarikan dan menjaga alam semesta. Ternyata selalu ada hasil, bahkan hasilnya berlimpah ruah. Dari tanam kelapa, kemudian tanam kelapa 1 jadi 1000, tanam mangga 1 jadi 1000. Banyak kisah sukses. Marilah kita renungkan, marilah kita jalani semuanya dengan penuh kesadaran.